Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah curahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam perkuliahan ilmu gharibil hadis. Insyaallah kesempatan kali ini akan kita isi dengan pembahasan, dan mungkin ini adalah pembahasan terakhir tentang kitab Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis karya Az-Zamakhsyari, yang sebelumnya sudah kita kupas dalam 2 pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita lebih fokus pada sosok Az-Zamakhsyarinya atau penulis kitabnya, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada kitabnya, yaitu Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis. Dan juga nanti di akhir saya akan sertakan beberapa contoh meskipun tidak banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada metode penulisan yang dianut oleh Az-Zamakhsyari, ya. Penjelasan tentang metodologi penulisan ini tidak dijelaskan secara langsung oleh Az-Zamakhsyari sendiri, tapi seperti dan sebagaimana pada kitab-kitab Gharibul Hadis sebelumnya, itu dijelaskan oleh para editornya atau muhakkik, ya. Nah, oleh muhakkik kitab Al-Fa'iq ini dikatakan hadza ma awradahu Ibnul Athir min tarikhi wad'i ma'ajimi gharibil hadis hatta ahdi Zamakhsyari wa ma wasafa bihi kitabul Fa'iq, ya. Jadi ini saya ambil bagian intinya saja, ya, yang ditulis oleh muhakkik yang sudah menjurus kepada metodologi penulisannya. Karena sebelum-sebelumnya muhakkik ini menjelaskan tentang sejarahnya, ya, yang sudah berkali-kali kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Muhakkiknya mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnul Athir, ya, dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Dia mengatakan, jadi setelah menjelaskan sejarah periodisasi perkembangan ilmu Gharibil Hadis, dia mengatakan seperti ini. Hadza ma awradahu Ibnul Athir. Demikianlah, ya. Jadi sebelum-sebelumnya itu membahas tentang sejarah. Demikianlah apa yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh Ibnul Athir tentang sejarah pembukuan mu'jam atau kamus-kamus Gharibul Hadis sampai pada masa Az-Zamakhsyari, ya, dengan ditulisnya apa yang yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, yaitu kitab Al-Fa'iq. Nah, intinya di sini waqad iltazama Az-Zamakhsyari ayyuridal kalimat al-gharibah minal ahadits awil asar allati lam tuzkar fil madati ba'daha, ya. Dan Az-Zamakhsyari dalam hal ini, dalam menulis kitab Al-Fa'iq, itu menjelaskan, ya, mendatangkan kata-kata yang gharib, yang asing, ya. Baik itu dari hadis-hadis maupun dari asar-asar, ya. Jadi tidak hanya hadis tapi asar-asar yang ditampilkan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Fa'iq ini. Hadis dan asar yang bagaimana?
yang lam tuzkar fil madati ba'daha, yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh kitab-kitab sebelum zaman Az-Zamakhsyari. Jadi dulu pernah ada yang bertanya ya, dan saya jelaskan juga bahwa kenapa kok kitab Gharibul Hadis itu selalu bertumbuh berkembang. Ya karena memang setiap zaman itu selalu ada kalimat atau kata-kata yang muncul sebagai kata yang gharib, ya. Karena ketiadaan kemampuan masyarakat pada waktu itu untuk menangkap makna yang hakiki, makna yang betul dari kata tersebut, sehingga terus ada perkembangan penjelasan-penjelasan, ya. Wa yadulla ala mawadhi'iha min abwabil kitab, ya. Az-Zamakhsyari juga menjelaskan tema-tema ya dalam kitabnya tersebut berdasarkan bab-bab kitab, ya. Fakana bima sana'a mukmilan litartibi wa muyassiran lil ittifaq, ya. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh Az-Zamakhsyari itu sebagai bentuk penyempurnaan dalam hal tartib, dalam hal penyusunan secara berturut-turut, ya. Jadi mungkin di zaman-zaman sebelum Az-Zamakhsyari masih acak-acakan begitu, Az-Zamakhsyari mulai mentertibkan, ya, penulisannya secara lebih tertib, ya. Muyassiran lil intifa, dan juga untuk memudahkan ya orang-orang yang membaca itu untuk mengambil manfaat, gitu. Wa qad rattabahu ala hurufil mu'jam. Az-Zamakhsyari di sini juga menjelaskan ya secara berturut-turut kata-kata yang asing itu dalam kitabnya dengan cara mengurutkan berdasarkan huruf-huruf mu'jam, huruf-huruf apa namanya, kamus, ya, berdasarkan pertama A, ya, A bersama ba misalkan, ya. Terus kemudian berturut-turut B, C, ya, atau kalau dalam bahasa Arab alif, ba, ya, ta, sa, dan seterusnya. Wa kullu babin rattabahu 'alal harfil awwal ma'asani, ya. Fahuwa yadhkurul hamzah ma'al ba'i masalan, ya. Setiap bab yang diurutkan oleh Az-Zamakhsyari itu diurutkan berdasarkan huruf awal lalu disertai dengan huruf kedua, ya. Misalkan tadi ketika sedang membahas huruf alif, maka dia akan sertakan huruf keduanya, misalkan huruf keduanya ba, ya, atau ta, ya, atau sa. Jadi a ma'al ba, atau alif ma'al ma'al jim, alif ma'al sa, alif ma'al ta, dan seterusnya, ya. Sama seperti penulisan kitab-kitab Gharibul Hadis yang lain, ya. Contohnya ya tadi yazkurul hamzah ma'al ba, ya, menyebutkan hamzah dengan ba, ya. Summal hamzah ma'at ta, summa ma'asa, wa hakadha, ya. Kemudian hamzah bersama ta, hamzah bersama sa, dan seterusnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Walakinnahu fima wara'il harfis tsani qad la yaltazimut tartib. Fahuwa masalan yazkuru abato, ya, alif ba to qabla alif ba nun, ya. Wa jim dal la qabla jim dal fa, ya. Jadi meskipun tadi ya disebutkan secara berurutan, tapi dalam kasus-kasus tertentu Zamakhsyari juga menyebutkan huruf kedua itu tidak urutan, ya. Urutannya kan harusnya misalkan hamzah bersama ba, hamzah bersama ta, hamzah bersama sa, itu urutan, ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu misalkan siapa namanya, Zamakhsyari menyebutkan alif, ba, lalu po. Padahal harusnya po dan nun, ya, itu harusnya nun to dulu, ya. Alif ba po qabla alif ba nun, ya. Kemudian jim dal la, ya. Huruf la itu kan seharusnya sebelumnya fa. Maka oleh apa namanya, wajadala qabla jadafa, ya. Jadi kata jadala disebutkan sebelum jadafa, ya. Au ya'ti bil kalimah summa yatrukuha li ghairiha summa ya'udu ilaiha fahuwa yazkuru masalan
jarara summa jaroda summa jarosha wa ya'udu ba'da dzalika ila jarara, ya, wa misla hadza katsirun, ya. Kemudian selain itu ada juga ketidakkonsistenan lain dari Az-Zamakhsyari, misalkan menyebutkan kalimat-kalimat, ya, sudah menyebutkan jaroro, jaroda, jarosha, terus dan seterusnya, dia kembali lagi ke jaroro padahal sudah dibahas di depan, ya. Jadi tidak disatukan dalam satu pembahasan. Nah, ini menurut saya pribadi memang metodologi penulisan Az-Zamakhsyari itu belum terlalu rapi dibandingkan misalkan yang ditulis oleh Ibnul Athir, ya. Ibnul Athir itu kan dianggap sebagai kitab yang puncaknya kitab Gharibul Hadis, ya, oleh Ibnul Athir itu. Nah, meskipun di sini dikatakan sudah mukmilan litartib, ya, penulisannya sudah lebih sempurna, ya, maka tapi kalau dilihat ya belum terlalu sempurna amat begitu, ya. Mungkin kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya, zaman-zaman sebelum Zamakhsyari mungkin iya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lebih mutaakhir misalkan Ibnul Athir, maka sebenarnya belum terlalu tertib, ya, karena masih ada yang ya ini misalkan ahbato sebelum abana, jadala sebelum jadafa dan seterusnya, ya. Oke. Tapi meskipun demikian, ya, kitab Az-Zamakhsyari ini adalah kitab yang seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kemarin saya sebut sebagai kitab yang sangat kuat dalam aspek bahasanya, ya, karena Az-Zamakhsyari sendiri adalah ahli bahasa, ya, dan itu diakui oleh ulama lintas golongan, ya. Maka kitab Az-Zamakhsyari punya kelebihan tersendiri dalam aspek bahasa, ya. Dikatakan oleh muhakiknya, wasayaral qari annal kitaba qad hawa nususan adabiyyah nadiran, ya. Para pembaca akan melihat bahwa kitab Az-Zamakhsyari ini sungguh mengandung nas-nas, ya, atau narasi-narasi, kata-kata yang sangat sastrawi, ya, yang sangat jarang dijumpai dalam kitab-kitab yang lain. Ya, jadi nanti kalau teman-teman membaca secara utuh, ya, teman-teman, ya, akan menjumpai banyak kata-kata sastra yang sangat jarang dijumpai dalam kitab-kitab yang lain. Karena ini kelebihan dari kitab Az-Zamakhsyari. Qad adhafa 'alaiha Az-Zamakhsyari min 'ilmihi wa fannihi ma jallaha, ya. Yang itu sesungguhnya oleh Az-Zamakhsyari ia tuangkan karena keilmuannya dan bidangnya itu memang luar biasa dalam bidang bahasa, ya. Wa anna dzalikan naqsa alladhi ramahu bihi al-muallifuna fi hadzal ilmi kana khairan idh ishtamala al-kitabu ala katsirin min al-athar al-adabiyyah kamilah aw qaribah min al-kamal wa huwa bidzalika kitabu lughatin wa adabin. Dan kekurangan-kekurangan itu, ya, kekurangan-kekurangan yang sering dilakukan oleh para penyusun kitab dalam bidang ilmu Gharibul Hadis itu ditambal oleh Az-Zamakhsyari ini, ya. Karena dalam kitabnya ini mencakup banyak sekali kalimat-kalimat, asar-asar, ya, kata-kata yang sangat sastrawi, yang sangat sempurna atau mendekati sempurna, ya, qoribah minal kamal. Maka kitab ini juga biasa disebut oleh ulama-ulama yang lain sebagai kitabul lughah wa adab, kitab bahasa dan juga sastra, ya. Jadi kitabnya Zamakhsyari ini Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis tidak hanya disebut sebagai kitab dalam bidang ilmu hadis, ya, khususnya dalam cabang ilmu Gharibil Hadis, tapi juga dalam kitab masuk dalam kategori kitab lughah, kitab bahasa dan kitab sastra. Kenapa kok Zamakhsyari kitabnya Zamakhsyari sampai begitu istimewanya? Ya, karena waz-Zamakhsyari alimun bin nahwi wal balaghah. Karena Az-Zamakhsyari ini adalah ulama dalam bidang nahwu dan balaghah, ya. Lidzalika tajiduhu, ya. Oleh karena itu kita, ya, kamu sebagai pembaca nanti akan mendapati, ya, kepakaran dari Az-Zamakhsyari itu. Kapan hina yufassiru kalimatan au yubayyinu makna ibarah, ketika dia menafsirkan kata atau menjelaskan ungkapan-ungkapan, ya.
Yabhatsu ara'ahu fin nahwi wal balaghah. Dia akan mengupas pendapat-pendapatnya dalam aspek nahwu dan balaghahnya. Wa yastashhidu bi katsirin min kalamil Arab. Dia juga akan menunjukkan banyak sekali syair-syair Arab, perkataan-perkataan orang Arab yang masih asli gitu ya, sebagai contoh gitu. Wa amsalihim wa sya'rihim, ya, syair-syairnya dan contoh-contohnya. Fal kitabu tuhfatun adabiyatun nadirah, ya, narju idza nuqaddimuhu matbu'an fi Misra awal marrah ayan tafi'a bihi syudatul lughah wal adab, ya. Maka oleh editor kitab ini, ya, kitab ini disebut sebagai kitab yang sangat kaya dengan sastra yang jarang dijumpai dalam kitab-kitab lain, ya. Oke, sehingga kami, ya, narju, kami mengharapkan, muhakik ini bilang kami mengharapkan, ya, karena kita menggunakan cetakan Mesir, ya, cetakan Mesir yang awal, ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak gitu, ya, manfaat yang sangat luar biasa. Oke, ini kelebihan aspek bahasa dari kitab Az-Zamakhsyari. Oke, berikut contoh-contohnya, ya. Ini contoh-contoh dari kata-kata yang gharib yang ada dalam kitab Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis, ya. Yang pertama adalah al-hamzah ma'al ba, ya. Ini bab yang paling awal, huruful hamzah, ya, al-hamzah ma'al ba. Jadi ada hadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri majlisihi an Ali radhiyallahu anhu, majlisu hilmin wa haya'in wa sabrin wa amanatin la turfa'u fihi al-aswat wa la tu'banu fihi al-haram, ya. Nah, yang dijelaskan di sini itu adalah makna kata wala tu'banu, ya. Jadi hadis ini sebenarnya agak panjang, ya. Saya cari di kitabnya, kitab aslinya, ya, melalui Maktabah Syamilah. Kitab ini hadis ini cukup panjang. Jadi hadis ini menjelaskan tentang majelis Rasulullah yang isinya itu penuh dengan kesantunan, adab, ya, amanah dan lain sebagainya. Dan tidak ada dalam majelisnya Rasulullah itu la turfa'u fihil aswat, suara-suara yang berisik, suara-suara yang melengking, suara-suara yang mengindikasikan ketidaksopanan. Dan apa? Wala tu'banu fihil haram, ya. Apa makna tu'banu, ya? Nah, di sini dijelaskan. La tu'banu ai artinya la tuqzafu wa la tu'abu. Makna dari tu'banu itu adalah la tuqzafu, tidak dihinakan, ya. Wala tu'abu atau tidak diaibkan, tidak dicelakan. Artinya tidak ada kehormatan-kehormatan yang dihinakan dalam majelis Rasulullah. Tidak ada celaan-celaan pada manusia, ya, kepada orang lain dalam majelis Rasulullah, ya. Kalaupun itu ada, Rasulullah pasti langsung menegur, langsung mengingatkan, ya. Nah, itu menjelaskan makna la tu'banu yang artinya la tuqzafu, tidak dihinakan, la tu'abu atau tidak diaibkan, tidak dicela gitu. Oke. Selanjutnya al-hamzah ma'azza, ya. Ini saya ambil lagi, agak lompat. Hamzah dan huruf za, ya. Huruf awalnya hamzah, huruf keduanya za, ya. Misalkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli, ya, wali jawfihi azizun ka azizil mirjal minal baka, ya. Wa al-ghalyan, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat, ya, dadanya itu bergolak seperti bergolaknya mirjal, ya. Mirjal ketika mendidih. Apa itu makna mirjal, ya? Al-mirjalu, ya, anil as-Sammi, ya. Al-mirjal menurut al-As-Sammi, dia mengutip seorang ulama, kullu qadarin yutbahu fiha min hijaratin au khazafin au hadidin. Jadi mirjal itu adalah setiap panci, ya, yang digunakan untuk memasak, ya, atau menanak atau untuk merebus, ya, di dalamnya sesuatu yang terbuat dari hijarah, dari batu, au khazafin atau tembikar. Tembikar itu saya cari artinya itu adalah apa namanya? Ya, ini contoh gambarnya itu di atas, kayak apa namanya?
terbuat dari tanah liat gitu yang dipanaskan ya, lempung lah kalau bahasa kita itu. Au hadidin atau besi ya. Jadi mirjal itu adalah ya tempat air lah, ceret lah katakanlah seperti itu, panci ya. Maka Rasulullah ketika sholat dalam sebuah hadis ini, Rasulullah ketika sholat dadanya itu bergolak sebagaimana bergolaknya air yang ada dalam ceret yang mendidih atau panci yang mendidih. Ya, oke. Jadi maksudnya apa? Ya dalam syarah hadis dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sholat itu, Rasulullah itu sesenggukan, menangis gitu. Ya, suara air kan gitu ya. Nah, itu artinya sesenggukan, menangis ya. Azaza ya. Mengapa disebut azaza atau apa namanya tadi? Mendidih gitu ya, bergolak ya. Kenapa? Innama summiya bidzalika li'annahu idza nusiba faka'annahu uqima ala arjul ya. Kenapa disebut bergejolak di atas tadi ya, di atas panci itu? Karena ketika panci itu didirikan, nusiba ya, ditegakkan, maka seolah-olah ia ditegakkan di dalam kaki. Contohnya ini nih. Nah, ini gambar dari gambar dari tadi ya. Mirjal yang kemudian ada kakinya di sini nih ya. Kakinya itu. Jadi dipanaskan ya. Kenapa disebut mirjal aziz ya? Bukan pakai ain ya. Aziz dengan aziz itu beda. Jadi aziz ya itu tadi. Karena mendidihnya itu, ketika mendidihnya pancinya itu didirikan dalam kaki-kaki gitu ya. Ada kakinya di bawahnya. Oke, terakhir ini contoh terakhir. Al-hamzah ma'asin, huruf hamzah lalu kemudian huruf keduanya sin ya. Nah, ini hadis yang cukup terkenal juga. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila an mautil fujaah. Pernah ditanya tentang mati yang mendadak, kematian yang mendadak. Lalu Rasulullah bersabda, qala rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil kafir. Ya, kematian yang mendadak itu kata Rasulullah itu adalah tempat peristirahatan bagi mukmin ya, dan juga akhdatu asfin. Apa akhdatu asfin ya? Bagi orang kafir. Nah, ini dijelaskan di sini. Apa itu makna asaf ya? Asaf itu artinya akhdatu sukhtin. Menjadi marah ya. Maksudnya apa menjadi marah itu ya? Ini dia Az-Zamakhsyari mengutip ayat Al-Quran lalu dijelaskan. Wadzalika li'annal ghadbana la yakhlu min huznin wa lahfin. Kenapa disebut sukhtun ya, marah itu? Karena atau asaf itu disebut akhdatu sukhtin ya, menjadi marah karena asaf itu ya adalah kemarahan yang tidak kosong dari kesedihan dan penyesalan ya. Jadi disebut asaf itu karena ada percampuran emosional di sana, percampuran perasaan antara marah, sedih dan menyesal ya. Makanya kematian yang mendadak bagi orang mukmin itu adalah sebuah anugerah peristirahatan ya. Karena bagaimanapun orang mukmin kalau sudah meninggal ya dalam keadaan mukmin ya, dia bertauhid la ilaha illallah, maka jaminannya surga sebagaimana dalam hadis itu ya. Tapi kalau bagi orang kafir mati mendadak belum sempat tobat disebut sebagai akhdatu asfin karena dia akan menimbulkan penyesalan yang mendalam, ada kesedihan, ada kemarahan campur aduk gitu ya. Nah, ini makna dari akhdatu asfin ya. Maknanya adalah al-ghadban la yakhlu min huznin walahfin. Kemarahan yang tidak kosong. Artinya tidak kosong itu adalah selalu kemarahan ini disertai dengan kesedihan dan juga penyesalan. Oke, teman-teman sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.